Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau unboxing lagi ya. Kali ini unboxingnya converter lensa ultra wide. Ini barang ini. Converter 52 mili. Ini harganya sekitar 250.000 sampai 300.000-an. Saya beli langsung sama step up ring karena dia kayak gini setelah karena si diameter lensa saya tuh 46. Nah, si ininya saya beli 52. Kenapa 52? Ntar ada alasannya. Jadi saya sengaja beli lebih besar dari diameter filter lensa saya. Lensanya lensa kit Lumix ya, 1442. Barangnya kayak gini, cuman filter doang gini sih, filter ring step up ring gini. Yang kedua ini udah dapat pouchnya. Ini buka pouchnya, dapat. Udah nggak ada apa lagi sih, terusnya juga kosong. Pouch langsung white converternya. Ini sangat multifungsi ya. Jadi tinggal buka gini aja, belakangnya ada drat gitu, tinggal disambung ini terus ke lensa saya. Ini kayak gini, ini banget. Ini tuh ada tulisannya 0,45 kali. Berarti kalau lensa saya 14 mm paling wide nya 14, saya kali 2 karena crop factor Lumix itu kan MFT kan, jadi kali 2 sama dengan 28 mili. Nah, ini 28 mili dikali 0,45, jadi sekitar 12,6 mili. Si wide ini 12,6 mili. Tapi sebenarnya nggak akan sampai 12 banget sih, karena dia kan saya nggak pakai full sampai ujung kan, karena saya beli diameter ininya lebih besar, jadi lensa saya paling cuma segini doang gitu. Si ininya dibikin lebih besar supaya apa? Supaya saya nggak mau di ujungnya ada vignette, makanya saya beli ininya lebih besar, ukuran 52 mili. Kalau si lensanya sekamera ini tuh 46 mili. Nah, ini 46 mili. Ini ke fungsinya dulu ya. Ini kan yang kalau dipakai di sepaket ini, dia bisa jadi convert jadi lebih lebar si lensanya. Tapi kalau ini sebenarnya elemennya yang belakangnya bisa dicabut jadi makro. Nah, itu bisa makro. Jadi kalau kita pakai ini depannya aja, sama kayak fungsinya kayak filter makro kaca pembesar. Ini filter makro. Kalau dipakai ini aja. Kalau dipasang gini, ini tinggal dipasang aja, diputar di depan lensa. Jadi ini
panjang lensanya, tapi nggak masuk ya, hoodnya nggak masuk, nggak bisa pakai hood karena saya beli ininya diameternya lebih besar. Jadi hasilnya jadi lumayan. Saya bilang kenapa ini multifungsi. Ini kalau misalnya ini disambung ke lensa yang kayak ini, misalnya ini 49 mili ya filternya, lensanya ini lensa 25 mili, bukannya 2,8 lensa mega. Saya pasangin ke sini, ini untuk yang Sony ya lensanya. Kalau dipasangin ke sini, jadi dia ngeredus, jadi bikin lebih lebar. Jadi lensa 25 berapa ya? 25 mili kali 1,5 kan ini APS-C ya untuk Sony. Jadi 37. 25 mili kan sama dengan 37 mili kalau di full frame, dikali 0,45, jadi lensa 16 mili. Ini bisa jadi lensa 16 mili, bukannya 1,8. Itu sama di lensa lainnya. Jadi kayak kalau beli lensa 85 mm tinggal dikaliin aja 0,45, jadi bisa punya dua lensa gitu. 85 kali 0,45, jadi sama punya 85 sama 38 mili kurang lebih. Tapi kalau pakai kayak saya pasti nggak akan 35, jadi mungkin sekitar 40-42 mili lah lensanya gitu. Soalnya kan nggak semua dipakai ya si cekungan. Terus ini juga makronya juga lumayan, sama filter makro yang saya punya +1, +2, +4 masih kalah makro sama ini. Ini benar-benar bisa deket banget sampai sekitar 3 cm 4 cm kayaknya. Masih bisa gitu. Cuman kekurangannya dia nggak bisa infinity, jadi fokusnya deket-deket aja gitu. Ini. Oke, kalau sekarang masalah kualitasnya ya. Kalau menurut saya kualitasnya, karena ini kan produk murah ya, buatan nggak tahu sih, nggak ada mereknya ini. Bener-bener nggak ada mereknya, boxnya putih doang. Tulisannya mah Japan Optik, tapi saya yakin sih ini mah buatan dari Cina sih. Kalau secara kualitas gambarnya mah lumayan kalau menurut saya untuk harga segitu, jadi kita bisa punya dua lensa gitu kan hitungannya. Lumayan lah gitu untuk kualitasnya, asal objeknya di tengah. Kekurangannya kalau objeknya di samping, di ujung-ujung samping, dia agak soft banget gitu. Untuk di samping-samping frame-nya aja kayaknya, di sampingnya di sininya itu sama di ujung sebelah sininya dia hasilnya soft banget. Jadi gitu aja ya. Ini kalau menurut saya lumayan lah buat low budget deh, bisa beli ini tuh, bisa lensa kit kita tuh bisa jadi ultra wide buat motret landscape, dan juga bisa jadi makro. Dan kalau dipakai di lensa fix misalnya 50 mili bisa jadi lebih wide lagi gitu, bukannya tetap misalnya 1,8. 50 mili mungkin sekitar jadi 25 milian mungkin ya kalau lensa 50 mili.
Jadi kalau misalnya punya lensa 85 dikasih ini lumayan bisa buat ngasut di tempat-tempat yang sempit, buat ngakalin kayak gitu sih. Hasilnya lumayan lah, memang nggak sesuai kan kayak Panasonic. Sony juga kan ngeluarin yang kayak gininya, cuman emang nggak sebagus itu kayaknya gitu ya kualitasnya. Tapi untuk low budget mah oke lah, harga segini bisa lensa kita jadi bisa mengcover banyak fungsi. Jadi oh iya, kalau misalkan mau butuh lensa ultrawide ini bisa klik link deskripsi bawah ya. Nanti saya cantumin link-link pembeliannya. Lumayan sih ini, beneran nggak bohong, lumayan banget. Ini pasti kemana-mana saya pasti bawa ini, soalnya jadi hemat kan. Bawa lensa kit aja bisa jadi hitungannya sama ini 2 lensa gitu. Bawa lensa fix jadi kit fix, sama ini bisa jadi mungkin jadi sekitar 4 lensa ya, 4 focal length gitu si lensanya. Oke, segitu aja ya review dari saya. Kalau kalian suka videonya boleh klik like, jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi ya bikin video-videonya. Enggak juga sih, ya gitulah pokoknya. Semangat enggaknya mah gimana saya aja lah. Pokoknya insyaallah saya bakal bikin video-video yang menurut saya bermanfaat gitu. Oke, akhir kata saya exit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.